القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الكرام خصوصا الشيخ سالم بن سر الحضرة بمسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita taufik, hidayah, inayah pertolongannya kepada kita agar dapat berkumpul lagi di majelis ini yang insya Allah selalu diberkahi dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada keharibaan kita, suri tauladan kita, panutan kita ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang ulun hormatin, ulun muliakan para habaib, para syaraib, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Kita lanjut pelajaran kita terjemah Safinatun Najah Faqih Panduan Fikih Dasar Mazhab Asy-Syafi'i halaman 13 tentang fardu wudu. Nah, ini tentang pembahasan wudu lagi kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Berma ini suatu pasal menjelaskan tentang furudul wudu'i sittatun al-awwalu an-niyyah, ats-tsani ghuslul wajh, ats-tsalitsu ghuslul yadayni ma'al mirfaqaini, ar-rabi'u mashu syai'in min ar-ra'si, al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'bayn, as-sadisu at-tartib. Fardunya wudu itu ada 6. Nah ini diingati ada 6. Jangan salah dikira kayaknya 7. Orang menyangka 7 apa tambahannya? Kita lihat dulu. 1. Apa fardu yang pertama ialah niat. Nah itu pertama niat. Fardu wudu. Atau rukun wudu bahasanya. Nomor 1 niat. Yang kedua membasuh muka. Nah imbah niat tadi membasuh muka atau wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Nah itu rukun wudu. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Bila balabih itu namanya sunnah hukumnya. Karena ada misalkan ini siku, karena balabih itu sunnah hukumnya karena kita bahas. Yang keempat mengusap sebagian dari kepala. Ini sebagian tuh sedikit, nah sedikit dibasuh. Di waktu itu tumbuh rambut nih dimana sedikit dibasuh walaupun sehelai. Bisa juga 3 helai itu sedikit. Itu mazhab kita Imam Syafi'i. Bila mazhab Imam Malik wajib sebagian kepala. Sebijian kepala dari muka sampai belakang itu Imam Malik. Karena kita Imam Syafi'i itu wajib sebagian ya. Maksud sebagian di sini apakah sebagian kepala? Sedikit tuh boleh aja sehelai atau 2 helai 3 helai itu nanti. Ini misalkan banyu tak anu kayak ini sudah sah. Itu mazhab kita Imam Syafi'i. Mengusap sebagian dari kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Itu rukun yang kelima. Yang keenam tertib. Nah tertib nih berurutan. Jangan tabalik-balik. Misalkan
membasuh kepala dulu, hanyar membasuh muha, nanti balik-balik itu membasuh batis, hanyar membasuh tangan, urutannya jangan. Karena rukun wudhu itu ialah tertib harus berurutan. Nah itu rukun wudhu. Orang menambah yang ketujuh kebiasaan apa? Membasuh talinga aja. Nah tuh orang kampung biasa, bahkan orang kota menyambat membasuh talinga tuh rukun, padahal lain, sunnah hukumnya. Membasuh talinga. Tapi kebiasaan kita menganggap yang orang kada belajar kebiasaan menganggap rukun wudhu itu ada 7 tambahan sebuting apa aja membasuh talinga itu kada rukun wudhu tapi sunnah hukumnya. Niat, nah niat itu apa sih yang dimaksud dengan niat? Niat yang dimaksud di dalam fardu wudhu sini ialah niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, bertujuan melakukan sesuatu besertaan dengan perbuatannya. Nah, rukun wudhu yang pertama ialah niat. Bertujuan melakukan sesuatu itu bersertaan dengan kita melakukannya. Contohnya kayak berwudhu. Berwudhu itu kan waktu kita membasuh tangan pakai banyu, hanyar kanu ka muha, itu mulai niat. Nah, pas sampai muha hanyar mulai baniat. Bersertaan. Nah, itu. Wa mahalluha, dan tempatnya itu niat di mana? Di hati. Nah misalkan kita hendak berwudu, nawaitu doa fardhan lillahi ta'ala, sengaja aku berwudu fardu karena Allah ta'ala. Itu lapas tuh masih belum niat, tapi letak niat waktu pas kamuha banyu di hati, sengaja aku berwudu karena Allah ta'ala. Itu hanya niatnya letaknya di hati. Wa zamanuha, dan waktu melakukan niat itu kapan? Awwalu ibadat illa shaum. Awal-awal melakukan ibadah, apapun ibadahnya, baik itu salat, baik itu berwudu, baik itu zakat, dan apapun ibadah itu melakukannya di awal-awalnya illa shaum, kecuali puasa. Nah bila puasa ini kada perlu kita menyertakan niat dengan kita melakukannya, karena kan puasa itu dimulai waktu subuh ya lah. Itu oleh waktu puasa, andai kita berniat tengah malam, itu apakah boleh? Boleh. Karena khusus untuk puasa, itu niatnya tidak perlu besertaan dengan pekerjaannya. Misalkan besertaan dengan pekerjaannya kayak apa? Kayak berwudu, kan waktu membasuh muha. Di dalam sholat, waktu takbiratul ihram, itu niat di dalam hati. Nah, ini banyak ulun suah ditakuni kawan. Yat jah kayak apa jar? Aku jar hanya tahu jar cara berniat jar. Kukira berniat tuh imbah takbir pas juga sini hanya di berniat ya. Tuh luput ya ulun lain. Niat tuh andakannya pasaratan Allah. Tuh niat dalam hati sengaja aku salat zuhur misalkan fardu karena Allah Ta'ala. Itu niat waktu besertaan melakukannya. Bila kawan ulun tadi imbah takbir Allahu Akbar. Hanya aku berniat ya. Menggawing itu 5 tahunan nih kayak itu. Nah hanya aja tahu, makanya pentingnya belajar. Andakan niat itu di mana, waktunya kapan. Salah satu andakan niat selain puasa lah, selain puasa andakan itu besertaan dengan pelakunya. Misalkan melakukan sholat waktu takbir, misalkan hendak berwudu waktu banyu sampai ke muha, itu awal melakukan niat tersebut. Kecuali puasa, bila puasa kita boleh berniat di tengah malam. Kebiasaan kita niat puasa kapan? Setelah sholat taraweh, ya leh. Mbak sholat taraweh hanya kita niat puasa, nah kebiasaan gitu. Bila kami di Hadramaut sana kebiasaan juga imbah buka puasa langsung berniat. Nyaman kada bakalan ingat lagi. Nah, imbah buka puasa nih kan, buka puasa habis sudah makan langsung berniat puasa, otomatis sudah dapat puasa, ibarat kada ingat lagi berniat imbah taraweh kada masalah. Tapi andai kata di Hadramaut sana masalah taraweh ini Masya Allah. Ya taraweh di sana tuh asal pilih waktu Pak ay. Misalkan kebiasaan ulun lah, kebiasaan ulun pribadi bang. Kadang kan kita imbah buka puasa tuh ngantuk leh. Ngantuk. Bila kita di Indonesia hendak guring mahala aja, kena isya aja. Nah gitu leh. Bila di Hadramaut sana kalau kita pilih waktu taraweh. Ulun kebiasaan kan imbah makan ngantuk meh. Guring ya, kadang ulun guring bangun jam 12 malam. Ada satu masjid masih melakukan taraweh, Masjid Muhdar namanya. Di sana sampai isya sambil taraweh jam 12:30. Bila hendak tak lambat lagi di Hadramaut sana di Tarim khususnya jam 1:30 ada juga masjid 2 buting, Masjid As-Sagab dan Masjid Jami'. Itu sampai yang isya serta sampai yang taraweh itu jam 1:30. Di wadah Habib Umar yang paling lawas taraweh di Tarim sana di rumah di Darul Mustafa Habib Umar bin Hafiz.
Di sana sembahyang taraweh dari jam 8 sampai jam 10, 2 jam. Sidin membaca sajus Al-Quran. Kayak mana Sidin membacanya? Apakah cepat? Kada. Sidin bailai membaca. Nah, sampai ayat sedih menangis Sidin di dalam taraweh itu. Sampai ayat senang diulang-ulangi Sidin berapa kali. Itu doa ada Habib Umar. Bila hendak panat batis misalkan nih, kita nih misalkan kawa ke Tarim sana bulan Ramadan misalkan. Hendak sembahyang taraweh lawas mencoba kau ada Habib Umar sana. Ulun dia pindah ising kalau batis 2 jam berdiri. Wah, ulun sembahyang taraweh. Sidin ngemahiran kan. Sembahyang taraweh sajus ya Sidin, tapi misalkan ayat sedih menangis Sidin, misalkan ayat senang Sidin baca berapa kali gitu mau. Nah, di sana. Tapi misalkan kita posisi kan misalkan di sana hendak sembahyang taraweh kapapun, hendak sembahyang isya kapapun, itu insya Allah tagawi aja karena itu dari jam 8 sampai jam setengah 2 ada orang sembahyang isya sembahyang taraweh. Tenang aja di sana. Nah, tak itu kipainya. Masalah niat tadi teh awal ibadah. Itu masalah puasa, kecuali lah puasa tadi. Bila puasa teh hendak niatnya kapan kah terserah. Kecuali sebelum waktunya sudah batas penutup akhir puasa. Misalkan pas orang imsak kah apa tuh masih kau puasa imsak. Imsak masih kau puasa. Pas orang azan tuh jangan lagi berniat puasa fardu kada boleh di situ. Tapi bila puasa sunnah, khusus untuk puasa sunnah misalkan sebelum waktu zuhur, misalkan kita nih hendak jua puasa pas kada niat malam puasa sunnah nih, puasa Senin Kamis kan misalkan sampai jam 8 9 pagi masih belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa kayak makan, minum, kita hendak puasa nih mumpung hari Senin, hari Kamis, kita niat di dalam hati puasa Senin Kamis sebelum waktu gelincir matahari itu masih diperbolehkan niat puasa sunnah. Khusus puasa sunnah lah, bila puasa fardu sebelum azan subuh tuh niatnya. Nah, tuh tentang tempat niat. Wa qala ba'duhum sahih annahu fiha azmun maqaman niyah. Berkata sebagian mereka ulama as-sahih bahwasanya itu puasa padanya itu puasa keinginan kuat yang menempati tempat niat. Artinya kita ini kan ta'rif niat itu bertujuan sesuatu besertaan dengan perbuatannya itu niat. Sedangkan khusus untuk puasa ini keinginannya untuk berpuasa tadi itu sudah menempati tempat niat maksudnya. Nah di situ. Jadinya kada perlu menyertakan dengan perbuatannya. Itu tentang puasa tadi. Syurutuha sittatun. Syaratnya melakukan niat itu ada 6. Apa-apa syarat niat? Islamun nawi. Islam orang yang berniat. Misalkan kita nih hendak berudu. Kita nih mesti orangnya Islam. Misalkan orang Kristen kan misalkan atau orang Hindu, orang Buddha hendak berwudu Pak, apakah sah? Kada sah. Karena syarat niat itu jangankan berwudu salat ataupun apapun amal ibadah yang berhubungan dengan niat, syarat melakukan niat itu pertama orangnya mesti Islam. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, tamyizuhu. Harus bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Itu syarat yang kedua. Kakanakan yang sudah Islam ini hendak berwudu tapi nya nih kakanakan bisa bisa ibaratnya membasuh bahera sarongan, makan bisa, minum bisa, membedakan yang mana yang baik yang mana yang buruk bisa. Itu apakah sah niat misalkan hendak berwudunya? Sah karena ia sudah tamyiz sekalipun belum balik. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga wa ilmu bil manwi, tahu dengan apa yang diniatkan. Apa yang diniatkan ini misalkan berwudu, tahunya cara berwudu, niat berwudu. Misalkan hendak sholat, tahunya apa cara sholat, niat sholat kayak apanya, tahu apa yang dia lakukan. Itu yang ketiga syaratnya. Wa adamu ta'liqi qat'iha bi syai'in. Ketiadaan menggantungkan, memutuskan itu niat dengan sesuatu. Contoh, misalkan hendak berwudu nih. Nah, berwudu, misalkan niat nih, hendak berwudu kah, tak ada berwudu. Ini contoh dalam wudu, misalkan dalam sholat, nah kayak ulun tencak ulun sampaikan dalam sana dalam wudu kisahnya misalkan wudu niatnya anak wudu tapinya menggantungkan andai kata jar aku wudu nih ada orang menelepon misalkan tak janji lawan kawan menelepon pas seratan wudu aku batal wudu aku memanui kawan tadi itu batal sudah niatnya berulang dari pertama karena niatnya menggantungkan dengan sesuatu tadi. Nah itu ta'liqat'iha bi syai'in ketiadaan mengkaitkan itu niat dengan sesuatu apapun. Artinya misalkan berwudu, fokus aja berwudu, jangan berpikir ke lain-lain. Nah, gitu. Yang terakhir syarat yang keenam adamu taraddudi fi qat'iha, ketiadaan berbolak-balik pada memutuskan itu niat. Misalkan hendak berwudu, aku hendak berwudu kada. Rahatan sudah membasuh tangan hingga tangan sudah membasuh kepala, berwudu kada tak boleh bulik itu niat. Nah itu jangan juga karena itu membatalkan niat tersebut karena syarat niat itu tidak boleh kita niatnya terputus-putus. Nah,
Wa maksuduha, dan yang dimaksud dengan niat di sini apa? Nah, yang dimaksud dengan niat ini penting. Apa? Tamyizul 'adah 'anil ibadah kajulusi wal iktikafi taratan wal istirahah ukhra. Tujuan niat ini apa? Tujuan niat itu untuk membedakan yang mana adat, yang mana ibadah. Contohnya seperti duduk di dalam masjid untuk melakukan i'tikaf terkadang atau untuk sekedar istirahat. Nah, terkadang kan kita kan masuk, misalkan kita ini bersepeda motor perjalanan jauh, kita singgah ke masjid. Di masjid itu kita duduk. Nah, di sini fungsi niat. Misalkan kita datang ke masjid, kita ini dalam keadaan berudu sudah masuk ke dalam masjid hendak istirahat. Terkadang kita kan misalkan barabah jadi masjid, apakah dapat pahala? Kada. Bisa sekedar barabah aja. Bila barabah, tapi apabila kita datang dalam keadaan berudu, barabah di masjid, kita niatkan di dalam hati i'tikaf misalnya, sengaja kau beri'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala, barabahnya taguringan, itu selama orang tersebut di dalam masjid itu mendapatkan pahala. Karena apa? Niatnya tadi membeda yang mana adat dengan ibadah. Nah, itu pembedanya niat. Contoh lain, autamizul maratibil ibadah kal faradil anil nafli. Seperti membedakan martabat ibadah seperti fardu dan sunnah. Nah, amanah niat fardu itu lebih besar pahalanya. Apa niat sunnah itu lebih kecil daripada niat fardu. Membahas tentang pahala. Itu tentang martabat tingkatan pahala apabila kita berniat tersebut. Wa makna bahwasanya awal fardu udu itu ialah niat bi anna yanwiya mutawaddi rab al hadath asgar, bahwasanya orang yang berniat itu dia ketika berudu berniat mengangkat hadas kecil. Niatnya kawa nawaitu rab al hadath asgar fardan lillahi ta'ala, misalkan sengajaku berniat mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala, sah. Itu niat pertama. Awit taharati lis-shalah, atau dua niat di dalam hatinya nawaitu taharah lis-shalah lillahi ta'ala, sengajaku untuk bersuci melakukan sholat karena Allah Ta'ala, sah juga niatnya. Pertama kan tadi mengangkat hadas, yang kedua bersuci untuk melakukan sholat. Nah, yang ketiga nih kita paling rancak, furudul wudu, atau niatnya untuk fardu wudu, nawaitu wudu fardha lillahi ta'ala. Ini kita paling rancak, sengajaku berudu fardu karena Allah Ta'ala. Itu niat kita yang paling rancak, sah juga. Tasarah aja buhan pian hendak memilih mengangkat hadas kah niatnya dalam hati, atau bersuci untuk melakukan sholat kah, atau kayak kita biasa fardu wudu cukup juga. Nah, hadza in lam yakun hadatsuhu daiman wa illa fayanwil istibahah fardus shalah aw nahwi dzal wala takfi ihdan niyat sabiqah. Ini yang niat kayak kita tadi mengangkat hadas kecil ataupun bersuci untuk melakukan sholat atau melakukan fardu wudu, itu semua jikalau tidak adalah hadas orang tersebut daiman. Andai kata hadas daimannya contohnya salisil baul. Misalkan bakamih kada bati isan. Ada waktu itu kebiasaan orang tua kayak ini. Kebiasaan orang tua. Tapi yang anu mungkin juga hanya karena gara-gara penyakit bakamih itu kada tiis. Misalkan di ujung kepalanya keluar terus banyu kami kada baampihan. Itu kayak cara wudunya apakah kayak kita yang biasa, kada, berbeda. Tuh harus pertama misalkannya nih kamihnya kada isan, itu mesti ditutup dulu lubangnya pakai napakah kain kah kapas kawah ini kan. Ditutup dulu hanyar bau wudu. Nah, niat bau wudunya ini beda lawan kita yang biasa. Orang ketika karena salisil baul yang kamihnya kada baampihan tuh ditutup, itu niatnya apa? Fayan wil istibahah fardus salah. Niatnya apa? Sengajaku berwudu membolehkan melakukan fardu salat. Itu niatnya. Kada kawa untuk mengangkat hadas kecil, kada kawa. Untuk bersuci untuk melakukan salat, kada kawa juga. Fardu wudu kada kawa juga. Tapi niatnya apa? Aku berniat untuk memperbolehkan melakukan fardu salat. Nah, karena kenapa gini? Karena inyani dalam keadaan kada kawa mengangkat hadas. Wala budda an taqtarian niyya bi ghusl awal juz'i min wajhi kama ya'lamu ma ya'ti. Artinya ini pembahasan selanjutnya, orang yang karena salisil baul tadi andai kata niat mandiat mengangkatkan hadas, itu dalam faktanya kan mengangkatkan hadas. Karena apa? Karena kamihnya kada baampihan.
Nah maka karena itu niat orang yang kena salisil baul ini niatnya apa? Istibahah di sholat untuk membolehkan melakukan sholat. Ini kada kawainya, ini sekali baudu wajib melaksanakan misalkan sembahyang juhur ya, kipai. Misalkan sembahyang juhur ya kada kawainya sembahyang asar. Misalkan ya nih yang kayak salisil baul tadi, sembahyang juhur yang perhatian baudunya itu dilakukan untuk melakukan sembahyang juhur. Misalkan hendak asar ulang pulang baudu. Karenanya itu melakukan untuk satu wurdu aja. Satu sembahyang fardu. Misalkan sembahyang asar asa pulang baudu tadi. Kepalanya ditutupi pulang pakai kapas kain hanyar. Baudu pulang. Nah kayak itu caranya. Bila kita yang biasa nih kada kawa. Misalkan kita hendak sembahyang juhur. Dibawa udu sembahyang juhur ke waktu asar atau waktu maghrib. Selama kada bakantut atau kada bajapain lakian binian dan lain-lain yang pembatal wudu itu kita diperbolehkan saja. Nah itu pembahasan tentang niat tersebut. Nah itu hanya niat. Yang kedua kita sedikit ya kada kita tuntungakan sekedar aja nih karena waktunya kan juga. Nah sampai yang kedua gen. Yang kedua fardu wudu ada 6 tadi. Yang kedua ialah membasuh wajah. Membasuh wajah itu ialah fayajibu isalul ma'i ilal batini sya'ril khafifi wal kathifi illa ma kathifa min lihiyatir rajuli wa 'aridihi fayakfi ghuslu zahirihi faqat. Wajib menyampaikan air kepada batin rambut yang tipis dan tebal. Nah, contohnya kayak apa nih? Nah, kayak orang berjenggot tipis-tipis. Nah nih kayak jenggot tipis, ini jenggot tipis. Nah kayak sidin tuh nah jenggot warna putih. Nah tuh, itu tipis. Itu wajib banyu sampai ke dalam. Wajib sampai ke dalam. Itu yang tipis lah, yang tipis yang kelihatan. Contoh yang tebal kayak apa yang tebal? Nah di sini pengertian yang tebal. Ma la tara basyaratuhu min majlisi takhatub wal khafiful aksuhu. Ta'rif yang tebal kayak apa? Ta'rif yang tebal itu sesuatu tidak dilihat kulitnya ketika di majelis berdudukan kayak kita nih. Nah, artinya rating kita duduk-duduk kayak ini sampai jenggotnya tuh kulit dalamnya kita nih berhadapan kan kada melihat kulit dalamnya itu dianggap tebal. Itu apakah wajib menyampaikan ke dalam? Kada wajib. Itu cukup misalkan sampai muha nih jenggotnya nih nah kayak itu aja. Nah, ini kebiasaan orang-orang Timur Tengah kayak Habib di Hadramaut tuh rata-rata panjang-panjang jenggotnya. Nah, andai kata jenggotnya kada sampai kelihatan tembus tabal benar, itu kita cukup nah gitu aja. Kada diwajibkan sampai ke kulit. Misalkan tipis-tipis masih kelihatan kulit, itu wajib sampai. Nah, misalkan jenggot yang tebal tadi Bang, bujur kada wajib sampai ke dalam tapi sunnah diapai? Diselat-selati. Nah, diselat-selati dari bawah ke atas. Nah selati sunnah. Karena kita di Kalimantan kebiasaan kita nih kada bajenggot, bila bajenggot kayak dianggap orang maaflah kita di Kalimantan nih khususan aneh kata bajenggot dikira apa Wahabi ya. Nah kayak itu dikira orang padahal hukumnya bajenggot apa sunnah. Apakah orang di Kalimantan bajenggot salah? Kada salah, bagus. Bahkan tuh keren orang bajenggot, tapi adat kita lah nih adat kita andai kata bajenggot itu dianggap orang Wahabi. Nah, tapi andai kan anak berjenggot pangkar bapak, bagus ulun mendukung karena itu hukumnya sunnah. Bahkan Rasulullah berjenggot juga. Nah, tapi bila hendak berjenggot, jenggot juga tipis-tipis barang. Nah, kayak sidin tenah. Itu kata bapak jenggot tipis-tipis Nah, kayak itu sunnah hukumnya. Supaya kau mengamalkan juga kayak Nabi menyelat-nyelati kah. Nah, itu sunnah hukumnya berjenggot lah. Bila tabal benar, apakah wajib menyampaikan ke dalam? Kada, itu cukup di luar saja. Nah, misalkan ke tabal. Itu rukun yang kedua pembahasan tentang wajah tadi. Dan batas wajah mana? Batas wajah itu dari tumbuh rambut nih. Dari tumbuh rambut sampai ujung nih. Ujung jenggot sini. Nah sini. Batas wajah misalkan sampingnya Bang. Dari sini sampai sini. Nah nih wajibnya sini. Misalkan lebihan misalkan di sini kan ini kada wajib lagi batas muha tuh sini. Nah dari dagu sini sampai tumbuh rambut. Misalkan itu Bang basulah apa kayak apa aja. Nah misalkan basulah apa kayak apa. Ayuha di sulahannya barang japai itu nah bapak situ. Kada usah sampai ke atas kepala kan di sini biasa sini kan longor itu nah ngalih juga. Intinya bekas kebiasaan tumbuh rambut nah basuhakan di situ. Tapi bila hendak bagus lagi napa sunnah sebijian kepala. Mazhab kita sabijian kepala hukumnya sunnah. Sedangkan mazhab Imam Malik itu sebijian kepala hukumnya wajib. Andai kata kita hendak menggawi juga, menggawi sunnah, sebijian kepala kadang alih kada banyak wudu tak. Sebijian kepala nah caranya
tangannya dipingkot di sini, dari muka, tarik ke belakang, hanya buliki ke muka. Nah gitu. Misalkan nih kopiah, pingkot di sini misalkan, ini anu ke belakang, tarik sampai belakang, hanya buliki pulang. Nah nangka itu. Itu nyaman ya, menggawi sekali, 2 kali, misalkan 3 kali. Itu di dalam mazhab kita hukumnya sunnah. Sedangkan mazhab Imam Malik itu hukumnya wajib. Setelah kita fardu udu yang kedua. Nah mungkin sampai situ saja insya Allah, kita lanjutkan nanti fardu udu yang ketiga, keempat, kelima, dan yang keenam insya Allah ta'ala. Cacantung kah di sini? Cacantung masuk bagian udu juga. Nah sini. Rambutnya wajib jadi kanakan karena ini batas kepala juga. Makanya orang yang bila yang tebal sampai kada kelihatan ke kulit tuh kada wajib. Karena bila tebal tadi. Tapi misalkan tipis-tipis ya wajib disampaikan juga. Binian lah. Nah, bila binian panjang tuh biasanya membasuh di ujung-ujungnya leh. Di ujung-ujungnya kada. Iya. Kebiasaannya lah. Nah gitu. Karena kita bahas ulang itulah insya Allah. Insya Allah lagi akan datang bila panjang umur. Insya Allah karena pengajian minggu depan ada aja di grup diumumkan apakah mulai atau kada karena minggu depan orang haul kumpul leh. Nah insya Allah diumumkan di grup apakah mulai kita lanjutkan atau minggu depannya lagi insya Allah dilanjutkan kena di grup diumumkan. Insya Allah itu yang dapat disampaikan. Kali ini salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa radha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.